Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar routing ya teman-teman. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita yaitu database migration yang ada di Laravel. Di sini Laravel sudah menyediakan kebutuhan apa saja yang nanti akan kita butuhkan untuk membuat suatu aplikasi. Yang terutama adalah yaitu data. Di mana data itu akan kita simpan ke database yang sekarang kita akan pakai yaitu MySQL ya teman-teman. Di Laravel itu sudah menyediakan beberapa database opsional. Misalnya kita mau pakai SQLite atau MariaDB atau SQL Server dan lain-lain. Itu bisa kita config di database config. Nah, yang untuk sekarang kita belajar basic dulu. Jadi kita menggunakan yang secara umum yaitu MySQL ya teman-teman. Pastikan teman-teman sudah terinstall MySQL. Nah, di sini saya pakai database client adalah Table Plus. Di sini saya sudah bikin nama database-nya yaitu Simple Block. Nah, kita hanya ngebikin nama database-nya saja. Untuk tabel, kolom, tipe, dan lain-lain itu sudah dihandle oleh Laravel ya. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi di sini saya sudah ada projectnya. Kita buka editornya. Di sini kita lihat ada database ya, ada folder database. Kita buka di sini. Di sini ada 3 folder yaitu Factory, Migration, dan Seeder. Nah, yang kita bahas itu nanti kita pelajari itu adalah migration ya. Migration ini akan kita bikin tabel atau kita edit tabel atau edit kolom dan lain-lain itu di sini ya teman-teman. Untuk seeder itu kita bisa ngejalanin dummy data. Dummy datanya dari mana? Dari factory. Ya, nanti akan kita coba ya di 3 folder ini. Oke, untuk awal kita belajar migration ya. Jadi di sini Laravel sudah menyediakan beberapa migration yang akan dibutuhkan oleh Laravel atau standar buat kita juga. Semisal ada user, tabel user di sini ada users. Di sini ada tabel ID, string name, string email dengan tipe unique. Kemudian timestamp itu nanti akan email verified, string password. Kemudian remember token. Nah, timestamp ini apa? Timestamp ini dia akan membuat dua kolom atau dua field ya. Dua field yaitu created at dan updated at. Oke. Nah, sebelum kita menjalankan migration ini, tabel user ini, teman-teman perlu tahu, ini saya panjangin aja ya. Jadi teman-teman harus config-nya ya, disesuaikan dulu. Config-nya itu di sini .env. Nah, di sini kalau teman-teman config-nya ada di sini ya, db connection. Jadi MySQL karena saya pakai MySQL. Kemudian hostnya 127.0.0.1 atau localhost ya teman-teman. Ini untuk portnya MySQL. Dan nama database-nya itu tadi saya pakai Simple Block. Kemudian username root, kemudian di sini saya passwordnya rahasia 123. Oke, sampai sini kita sudah. Nah, saya mau menunjukkan kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang mencoba
menggunakan beberapa database. Kita bisa cek di sini ya. Di DB connection itu ada di mana? Di config, di database. Nah, untuk defaultnya itu Laravel sudah menyediakan yaitu MySQL untuk DB connection-nya, env. Nah, di sini ada beberapa driver connection-nya. Ada SQLite, MySQL, Postgres, SQL Server. Nah, kita tinggal sesuaikan aja. Tapi di sini saya hanya memberitahukan saja untuk DB connection-nya ya, config-nya. Oke, kita sudah menyeting config yang di env. Sekarang kita ini saya hapus ya. Sekarang kita jalanin migrasi ini ya. Oke, bagaimana caranya? Jadi teman-teman buka terminal di sini. Kita jalanin php artisan migrate. Di sini bisa help ya kalau teman-teman pengen tahu apa yang ada di dalam migrate option itu nanti. Jadi di sini ada database-nya. Tapi itu semua tidak penting sih. Kita langsung aja ya. Kita langsung migrate aja, langsung jalan. Nah, di sini sudah berhasil ya, migrasi tabel successful. Jadi di sini dia meng-create table, user, password, file job dan semuanya. Oke, kita coba cek di database kita. Di sini saya reload ya. Nah, di sini otomatis sudah ngebuat ya. ID, terus name, email, mail verified. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita pengen ada tabel lain ya? Mudah sekali. Kita buka terminal, kita jalanin php artisan make migration ya. Kemudian kita masukkan create. Misalnya saya bikin create post table. Kayak gitu ya. Oke, kita coba enter. Nah, di sini sebentar sebelum saya enter, ini ada create ya, ada create. Nah, nanti dia otomatis akan ngebaca yang di sini ya, post. Jadi dia langsung ngebikin tabel post. Oke, kita enter. Nah, dia berhasil dibuat. Kita cek filenya. Di sini ada create post. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada post di sini. Dan dia sudah menyediakan kolom defaultnya yaitu ID dan timestamp. Nah, kita coba bikin kolom-kolomnya ya. Di sini ada table. Nah, di sini ada beberapa nih teman-teman. Ada kalau teman-teman bisa melihat itu ada, misalnya saya kasih string, kemudian ada string, misalnya di sini title saya bikin. Kemudian untuk bodinya di sini saya kasih teks ya, tipe teks yaitu body ya teman-teman, atau konten lah ya, konten. Oke, sampai di situ cukup ya. Nah, sekarang bagaimana kita ngejalaninnya? Gampang sekali. Jadi langsung php artisan migrate lagi. Migrate. Enter. Nah, dia hanya ngejalanin post tadi ya. Dia nggak ngejalanin yang lain. Karena apa? Karena dia sudah terdaftar di migration ini. Kalau kita lihat. Nah, di sini ya. Dia sudah terdaftar. Makanya dia tidak jalanin yang create user lagi. Dia ngejalanin yang baru ini. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau kita reload, di sini sudah ada tabel post yang tadi kita buat. Strukturnya di sini konten yaitu teks dan title adalah varchar 255. Oke, sampai di situ cukup ya, teman-teman. Nah, sekarang kita berpindah ke Seeder. Nah,
Apa itu seeder? Seeder ngejalanin kita misalnya mau buat dummy data kita bisa menjalani seeder. Nah, di sini ada komen untuk ngebuat seedernya. PHP artisan make seeder user seeder. Nah, kita coba bikin untuk post ya, teman-teman. Jadi, kita buka ke terminal. Di sini PHP artisan make seeder. Nama seedernya misalnya post seeder. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita lihat di dokumentasinya, nah kayak gini ya. Post seeder. Kita enter. Nah, berhasil ya teman-teman kita buat seeder. Kalau kita cek di foldernya itu di sini sudah ada post seedernya. Nah, jalaninnya bagaimana? Nah, di situ itu kita butuh model ya teman-teman. Untuk modelnya itu ada di app folder models. Di sini hanya ada user ya, tapi post belum ada. Nah, kita bikin dulu modelnya. PHP artisan make model post. Nice. Oke, kita coba lihat. Di sini sudah ngebuat tabel post ya. Nah, sekarang saatnya kita bikin seedernya atau factory. Misalnya di sini kita bikin seedernya dulu deh ya. Di sini post, kita panggil post, dia nanti akan nge-use modelnya di sini. Sekarang kita coba create. Misalnya di sini ada title ya, title. Misalnya title 1. Terus di sini konten. Misalnya konten 1. Saya kasih sederhana dulu kayak gitu. Nah, bagaimana kita jalaninnya? Jadi, teman-teman itu bisa daftarin post seeder ini di database seeder ya, teman-teman. Nah, kita coba hapus ini. Bagaimana caranya? Kita pakai this ya, $this. Kemudian kita call, kita panggil. Kita masukin array di sini. Kita panggil post seeder class. Ya, seperti itu ya teman-teman. Berhasil. Sekarang kita jalanin seedernya. PHP artisan db seed. Nah, berhasil ya. Jadi dia ngejalanin post seeder ini. Nah, kita coba lihat di tabelnya. Ini kita reload dulu, kemudian kita buka data. Di sini sudah otomatis ngebikin titelnya, titel 1 yang tadi kita bikin. Nah, bagaimana kita sekarang ngebikin dummy datanya. Nah, sekarang kita bikin factory-nya dulu ya. PHP artisan make factory, misalnya post yang ada di folder ini ya teman-teman, di folder factory. Oke, post factory. Oke, sudah ya teman-teman, kita sudah bikin post factory. Nah, di sini kita bisa masukin title. Misalnya karena di sini pakai Faker ya. Nah, di sini ada Faker. Kita nggak perlu install karena Laravel sudah menginstalnya otomatis. Di sini kita bisa pakai dummy data, yaitu misalnya teks atau paragraf ya. Di sini saya pakai Word aja, Faker Word. Jadi di sini kita bisa panggil this Faker Word. Oke. Kemudian untuk konten itu this Faker Faker sentence. Oke, sentence itu apa? Sentence itu nanti dia ngebikin ini ya, beberapa ini aja, nggak terlalu panjang ya.
Oke, sampai di situ sudah. Sekarang bagaimana kita ngejalanin factory ini? Nah, kita masuk ke procedure. Di sini saya hapus dulu, atau di sini juga saya hapus ya untuk ininya, saya save jadi masih kosong ya. Kemudian di sini kita panggil postnya, post modelnya, kemudian kita panggil factory. Nah, ini kita mau bikin misalnya 23 data lah ya, 23 data. Di sini create. Nah, coba kita panggil seedernya, php artisan db sorry exit, db seed. Nah, jalan ya procedure-nya. Nah, kita coba lihat datanya. Nah, kita lihat di sini ada 23 data ya. Jadi data dummy. Nah, seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali ya. Kita memanage managing database, data-data di Laravel itu sangat mudah sekali, karena fitur-fitur yang ada di Laravel sudah sangat cukup untuk kita membuat suatu aplikasi. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti kita akan lanjut ke pengolahan data, yaitu masuk ke model ya teman-teman. Di model ini ya, di model ini nanti kita akan bagaimana atribut-atribut atau koneksi antara post dan user. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa support channel ini. Happy coding!